tolong dibuatkan grup WA ya, supaya nanti kalau ada info-info terkait dengan perkuliahan itu kita bisa saya memberikan informasi di situ. Ini nomor WA saya. Sudah ada ketua kelas belum di kelas ini? Sudah, Pak. Sudah. Siapa? Udah ada, Pak. Dosennya, Sudah, Pak. dosennya. Ketua kelasnya siapa? Rizky. 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 Mana Rizky? Saya, Pak. Oke. Rizky minta tolong ya. Oh, enggak, Pak. Saya sudah kasih nomor NIM saya, nomor kontak saya, WA saya itu di kolom chat, ya, 085626861900 ya. Kamu Ya, Pak. minta tolong kamu buatkan grup WA, jadi namanya Pancasila kelas 23 strip S1 SI 04 ya. Iya, Pak. Ya, nah itu namanya Pancasila kelas 23 strip S1 SI strip lagi 04 ya, supaya nanti kalau saya mau cari kelas kalian dengan cepat gitu ya, Pancasila kelas apa gitu ya. Jadi Iya, Pak. menggunakan nama Pancasila itu aja. Minta tolong nanti teman-teman yang lain untuk bisa join ya, untuk masuk di kelas itu. Nanti si Rizky nggak usah perlu harus memasukkan satu-satu ya, hanya dikasih aja linknya, nanti semuanya join dari link itu ya. Terima kasih. Jadi kuliah kita selama 1 semester ini bentuknya adalah online ya, full online dari pertemuan pertama sampai terakhir, karena itu adalah eh, ketentuan dari Amikom. Saya tidak bisa memaksa Amikom untuk pertemuan secara offline. Jadi mohon maaf sekali lagi, kalau mau jumpa fans dengan saya ya lewatnya online gitu ya. Jadi yang mau mana lagi, baru sebetulnya saya kepengen kuliahnya offline gitu ya. Kalau offline saya bisa melihat wajah-wajah kalian, bisa ngerjain kalian, ketawa bersama. Coba bayangkan kalau kelasnya online seperti ini, di mana kalian sendirian, saya mau ngomong apapun juga paling ketawa kalian itu cuma tersenyum, nggak bisa tertawa ngakak gitu ya. Coba bayangkan kalian nonton nggak tertawa ngakak sendiri gitu, teman-teman yang lainnya bilang, wah ini nggak waras ini udah nih ya, gitu. Jadi saya harapkan ya mau nggak mau ya sudah, kita kuliahnya secara online gitu ya. Dinikmati aja, disyukuri ya, kita jalani dengan penuh sukacita. Oke, setuju? Ini Setuju, udah diam Pak. semua. Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Gitu ya. Nah, kita ini dulu ya, sebelum kita masuk di hari ini, kita bicara tentang silabusnya Pancasila aja ya, nggak ada tugas yang lain. Kita yang ngomong silabus kemudian selesai gitu ya. Sesi 1 tadi kalian ada kelas? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Kosong. Sesi ketiga ada? Ada, Pak. Pak. Ada. Oke, di Amikom ya. Jadi ini Iya. ada sebagian dari kalian di rumah, saya kira kalau lihat dari background kalian ya, ada yang duduk di kursi Reta, ini kursinya empuk banget, enak gitu ya. Kaget di, nah yang nampak-nampak wajahnya aja, karena yang jelas wajahmu gede banget di depan layar monitor saya gitu ya, yang lainnya enggak. Saya nggak bingung kenapa layar monitornya kok ngadepnya ke, nah malah sekarang malah batuknya tok malah hilang sekarang ya. Kenapa wajah kamu yang munculkan gitu ya, mungkin layar monitornya udah tahu bahwa saya cowok gitu ya, dimunculkan cewek, yang cowok nggak perlu dimunculkan, ngapain sih gitu ya, nggak penting bagi saya. Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang masih di rumah, di kos gitu ya, belum nyampe ke kampus, sehingga harapan saya nanti kita kuliahnya nggak usah lama-lama, supaya kalian masih punya waktu untuk perjalanan dari tempat tinggal kalian ke Amikom ya. Kalau kalian udah ada di Amikom ya berbahagialah. Nah, kuliah saya kalian tidak perlu harus on cam ya, bisa off cam boleh. Kalau on cam itu jauh lebih baik ya. Saya bisa melihat wajah-wajah kalian, supaya nanti kalau ketemu di jalan atau ketemu di mall, saya bisa minta tolong kalian untuk membayari kopi yang saya minum gitu ya. Mas, ini saya beli kopi ini, tolong ya dibayarin ya. Nanti kamu yang bayar. Kalau nggak, awas mata Pancasilamu tak kasih nilai E. Wah, gitu kan. Eh, apa ancamannya dosen kan seperti itu
bisa mengancam mahasiswa yang lain selain mengancam memberikan nilai E ya gitu. Nah, itu ya. Jadi kalian boleh menggunakan satu gadget untuk bersama-sama. Harapannya gadget itu apa laptop ya, jadi bentuknya gede gitu layarnya sehingga bisa digunakan bersama-sama. Kalau persensinya bagaimana Pak? Kalau persensinya secara manual, nah bisa atas nama yang punya gadget itu NIM-nya bisa berbeda-beda nggak apa-apa. Ya, misalkan satu gadget pakai untuk orang 5 nih, ya maka 5 orang bisa persensi secara manual dengan satu akun yang sama, nggak apa-apa. Ya, saya bebaskan pada kalian. Pak, saya boleh makan Pak sambil kuliah boleh. Ya, kalau jangankan bilang kuliah online, kuliah offline aja saya bebaskan mahasiswa untuk makan di kelas, boleh beneran. Ya, jadi nggak ada larangan. Ini adalah kelas kita bersama, kita bikin senyaman mungkin. Ya, jangan sampai kalian masuk di kelas saya kemudian penuh dengan ketakutan gitu ya. Saya nggak mau, saya bukan setan, bukan bukan momok gitu ya, bukan makhluk astral yang harus ditakutin. Saya masih manusia normal ya, sama-sama masih suka makan nasi ya. Nah, itu yang saya tekankan pada kalian. Oke? Gitu ya. Harapan saya kalian benar-benar siap untuk kuliah. Ada yang mau menyampaikan ide untuk yang lainnya untuk sistem perkuliahan kita? Silakan sebelum kita masuk di ini silabus. Boleh pakai sendal nggak kuliahnya? Kuliah Pancasila ini boleh pakai sendal nggak? Enggak. Boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum tahu, Pak. Nah, kuliahnya online. Kalian mau pakai sendal nggak pakai apa-apapun saya juga nggak ngerti ya. Asal jangan off cam, apa jangan on cam, ya. Kalian nggak pakai apapun saya juga nggak ngerti kok gitu loh. Ya teman-teman juga nggak ngerti. Yang penting jangan on cam. Nah, anak on cam bubar itu, ya. Tadi ada yang di kelas sebelumnya ada bilang, Pak, saya mau izin mandi dulu. Nah, silakan jangan bawa gadgetnya masuk ke kamar mandi kemudian di on cam kan di situ. Ah, bubar. Ya, ya boleh, silakan mau berendam di bak mandi juga boleh ya selama kuliah gitu. Ya, jadi silakan. Yang penting bagi saya adalah kalian benar-benar siap untuk kuliah, gitu aja. Oke, setuju ya? Ya, oke. Sekarang kita masuk di ini silabus kita, yaitu Pancasila. Ya, sekarang ini kalau saya bilang Pancasila, silanya ada berapa? Saya mau tanya pada kalian, silanya ada berapa? Ada 5. Ada 5, Pak. Ada 5. Yang benar lima. 5, 6 toh. 5. 6. 5. 5. Kurang Satu. 5 sambil mikir ini mesti Pepi. Bener nggak ya 5 atau 6 ya? Gitu. Oke, sila pertama apa coba ayo. 5, Pak. Oh, 5. Tuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Saya itu gimana ini rasanya? Apa? Sila pertama? Yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Sila kedua? Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Sila keenam? Persatuan. Tidak ada. Tidak ada. Belum, Pak. Tidak ada. Belum, Pak. Tidak ada. Belum. Tidak ada. Tidak ada. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, ke sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, sila terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good. Ya. Kalau di kelas, saya waktu itu kalau kuliah offline di kelas, itu untuk menyebutkan Pancasila itu saya jalan di antara mahasiswa di lorong itu ya, jalan di antara dua blok kursi itu, langsung saya tunjuk satu-satu. Sila ini, sila sekian. Wah, nanti ada sila keempat itu diurutkan dari sila 1, 2, 3, 4. Ya, oke lah. Ya, jadi ini menjadi satu tantangan bagi kita. Ya, bisa tolong di off cam dulu, Rengga bisa di off cam. Apa di mute ya, di mute biar nggak noise suaranya. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau ngomong aja ya. Nanti di on cam di
on mic, kemudian bisa ngomong. Kalau mau ketawa-ketawa di on mic dulu ya, supaya ketawanya kelihatan gitu. Oke, ini tujuan perkuliahan ya. Mahasiswa dapat menguasai konsep Pancasila dengan baik dan benar, menumbuhkan rasa cinta pada Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan perkuliahan kita. Ya, kenapa? Karena Pancasila itu sekarang ada yang ngomong loh, Pancasila itu udah keren. Betul nggak? Ya generasi kalian ini. Pancasila nggak keren, Pak. Udah ketinggalan zaman. Betul nggak? Pernah nggak dengar itu? Atau mungkin malah kalian sendiri yang punya pendapat itu. Betul nggak? Tidak, Pak. Hah? Bener Tidak. nggak? Nggak. Yang bener. Iya, Pak. Tidak, Pak. Nggak. Oke. Ya mungkin kalian nggak gitu. Tadi apa ada yang ngomong gini bahwa ini di luar sana beneran ya. Pancasila itu kolot, Pancasila itu ketinggalan zaman, nggak bisa update gitu. Saya bilang gini, nanti dulu Pancasila itu update loh. Pancasila itu berkembang terus-menerus. Kenapa kita memegang Pancasila itu kuat banget gitu loh? Karena rasa-rasanya nggak mau melepas Pancasila. Saya mau bilang pada kalian, di dunia ini ada 3 ideologi. Ya, Pancasila itu satu-satunya ideologi di dunia yang milik Indonesia. Tidak ada negara lain yang menggunakan ideologi Pancasila. Nggak ada, cuma Indonesia. Karena tumbuh berkembang di Indonesia sendiri. Jadi Pancasila itu bukan impor, oke, bukan ideologi impor yang diambil dari negara lain. Kemudian kita belajar bersama-sama ideologi itu enggak. Ya, ideologi itu muncul, ideologi Pancasila itu muncul sejak zaman Majapahit. Waktu itu memang bukan Pancasila. Pancasila itu, nama Pancasila itu sendiri muncul 1945 oleh Soekarno. Tapi apakah Pancasila itu kemudian dinyatakan bahwa munculnya baru 1945? Tidak. Ilmu dasar-dasar Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu ada sejak zaman Majapahit. Pluralisme misalkan, Majapahit adalah negara Hindu. Ya, tapi agama Hindu itu bukan dijadikan sebagai negara agama negara. Maksudnya agama negara itu seluruh warga Majapahit harus beragama Hindu. Enggak. Ya, mayoritas memang Hindu waktu itu, tapi mengakui semua agama, semua keyakinan yang ada di kerajaan Hindu, kerajaan Majapahit waktu itu. Sehingga muncullah nilai-nilai Pancasila. Namanya saya lupa, karena bisa searching di internet. Ya, jadi ada 5 pedoman waktu itu yang ditetapkan oleh pemerintahan Majapahit. Dan itu kemudian menjadi budaya, menjadi nafas kehidupan rakyat Indonesia. Nah, dulu namanya bukan Indonesia gitu ya, Nusantara. Nah, itu mereka bawa terus gitu. Dan akhirnya Soekarno waktu itu mencoba untuk mengintisarikan ini seperti ini. Oh, budaya Indonesia seperti ini, seperti itu, segala macam. Mengambil keputusan itu selalu diambil suara terbanyak, maka muncullah sila keempat. Ya, sila pertama kenapa dimunculkan ketuhanan? Karena itu adalah dasar dari semuanya. Oke. Sila pertama itu adalah hubungan kita vertikal dengan Tuhan. Vertikal, nggak bisa lagi diganggu-gugat. Ya, itu adalah esensi hidup kita. Kemudian masuklah sila yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Itu adalah hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, tanpa membedakan kamu agama apa, kamu dari kelompok mana, kamu dari suku yang mana. Kita adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Itu sila kedua. Itu mengajarkan sesuatu yang sifatnya horizontal. Satu, sila pertama vertikal dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama kita. Itu masih individu, ya. Sila ketiga, keempat, dan kelima itu baru bicara tentang sesuatu yang sifatnya komunal, sesuatu yang sifatnya orang banyak. Persatuan ada di situ, seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin orang bisa menerapkan sila kedua kalau sila pertamanya tidak dilakukan? Contoh, saya tidak menjalankan agama saya dengan baik. Bagaimana saya bisa mengasihi seseorang, teman yang lain, ya, saudara saya dengan baik, dengan tulus? Maka yang terjadi adalah saya mencintai seseorang, saya mau dekat dengan seseorang karena saya ingin mendapatkan keuntungan dari dia.
Kalau saya tidak mendapatkan keuntungan dari dia, lebih baik saya pergi. Walaupun mungkin kalian bilang, banyak Pak, di luar sana orang mau dekat dengan seseorang, itu karena ingin mencari keuntungan. Betul, saya mengakui itu. Ya, dan itu bisa dikatakan orang selalu bilang itu manusiawi, Pak. Tolong diperhatikan. Kalau kita hubungannya vertikal dengan Tuhan itu baik, berdasarkan agama kita masing-masing, ajaran agama kita masing-masing, maka hubungan horizontal ini akan dengan cara pandang yang berbeda. Nah, pada saat kita dengan sesama kita itu sudah hidup rukun, maka persatuan itu kan jadi mudah. Sila ketiga sangat mudah. Kalau kita hidup rukun, pada saat kita ngambil keputusan, maka ditentukan ketua kelasnya siapa tadi itu. Nah, diambillah ketua kelasnya. Oke, diambil secara mufakat. Saya nggak tahu ketua kelasnya di sini diambil secara mufakat atau ya yang ini aja lah yang bisa dijadikan sebagai bahan bulian gitu ya, jadikan korban ya enggak lah ya, mudah-mudahan ini diambil dari sisi kesepakatan bersama ya, bersama-sama kita lihat oh orang itu punya kemampuan yang baik yang bisa mewakili kelas ini untuk keluhan-keluhan unek-uneknya kelas nanti disampaikan ke prodi gitu ya. Maka kalau hubungan kita dengan sesama ini baik, maka pengambilan keputusan itu pun juga baik karena ada unsur kekeluargaan, ya, perdamaian di situ. Siapapun yang ditunjuk, semuanya mendukung. Walaupun saya sendiri punya wakil misalkan kalah, nggak apa-apa, karena yang saya dukung itu nggak menang, tapi yang menang itu juga jadi teman saya. Dia adalah teman saya, saudara saya, nggak apa-apa, ya. Oke lah, nanti wakil saya ini mungkin nanti dia akan berusaha untuk jadi lebih baik lagi, dilihat dari kemampuan dia. Nah, nanti dia akan bisa menggantikan orang itu. Nggak apa-apa, didasari oleh sesuatu yang sifatnya kerukunan tadi itu. Ingat sila pertama, bermain di situ. Nah, sila kelima bicara tentang keadilan sosial. Maka kita akan bicara adil. Adil di sini bukan bicara satu, kalau satu dikasih satu, yang lainnya dikasih satu juga. Tidak, adil itu berbicara tentu sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak masih balita dikasih nasi dengan porsi seorang remaja yang baru makannya banyak-banyaknya, pasti yang remaja si balita ini tidak bisa menghabiskan nasinya. Maka yang terjadi adalah porsinya disesuaikan. Yang balita masih kecil, masih sedikit, oke dikasih sedikit karena dia butuhnya segitu. Kemudian yang remaja, yang baru tumbuh berkembang, ya, usia kalian masih di mana porsi makannya baru rame-ramenya, baru kuat-kuatnya, satu porsi aja rasanya masih kurang, satu ceting dihabisin semua, ya tetap dapat sesuai dengan porsinya. Yang kecil makan kenyang dengan jumlah yang kecil, karena dia prinsipnya kenyang tadi itu kan, kamu makan dikit kenyang sesuai dengan porsimu, kebutuhanmu. Yang gede, kamu makan dengan porsimu yang sesuai dengan kebutuhanmu. Itu maksudnya keadilan sosial yang selama ini diputar balikan kenyataannya. Kalau si balita itu dapat kecil, porsi seperempat nasi, seperempat porsi, yang remaja juga seperempat porsi. Kalau yang remaja ini makannya satu bakul, satu ceting, maka si balita ini juga makan satu ceting. Nah, kan jadi nggak benar. Wah, itu yang digosok-gosokkan oleh sebagian orang, apalagi yang menjadi oposisi dari pemerintah. Ini sesuatu yang nggak benar menurut saya. Ya, nah kita akan coba untuk membahas itu. Jadi nanti perkuliahan kita seperti apa perkuliahan kita? Kita akan lebih banyak melakukan studi kasus, membahas studi kasus. Oke ya. Jadi teori ada Pak, ada. Tapi hanya sebatas hal-hal yang penting aja saya keluarkan. Misalkan nanti ada 20 slide gitu ya, 20 halaman. Paling saya hanya ambil cuplik-cuplik ya, 2-3 halaman selesai. Yang lainnya baca sendiri. Karena yang saya ambil itu terkait dengan studi kasus yang dipilih. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan mengajarkan pada kalian teorinya semua mesti boring, bosen, ya. Yang terjadi adalah melihat saya lama-lama jadi kabur, ya. Bukan karena dari penglihatan yang perlu kacamata, tidak kabur karena ngantuk, gitu. Ya. Nah ini materi perkuliahan, ya. Kalian bisa lihat nanti dari Pancasila di perguruan tinggi, kemudian Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. 2 pertemuan langsung ini, jadi setiap tema 2 pertemuan gitu ya. Pancasila dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila dan sistem etika, Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita lahap dalam satu semester ya, tapi dalam bentuk studi kasus. Dan saya nanti harapkan kalian bisa mencoba untuk mencari studi kasus ya, nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Supaya apa? Studi kasus ini benar-benar dari kalian. Kalian benar-benar ingin memperdalam ada isu seperti ini. Yuk Pak, yuk kita bahas. Tapi dengan konteks sesuai dengan teori yang kita materi yang kita bahas saat itu. Misalkan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, ya oke yuk cari studi kasusnya seperti apa sih gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu. Oke, berikutnya lagi kita masuk di buku acuan, sangat banyak. Saya kira ini kalau semuanya kalian harus miliki dan harus dibaca, saya kira mungkin yang rambutnya lurus menjadi keriting, yang keriting menjadi lurus, keriting lurus, akhirnya rontok semuanya gundul ya. Maka saya tidak akan meminta kalian untuk belajar semua buku ini, baca materi saya itu adalah intisari dari semua buku acuan ini ya. Kemudian bentuk perkuliahannya tatap muka, ada tugas individu, tidak ada tugas kelompok, ya karena tugas kelompok karena sifatnya online, saya pikir udah ganti tugas individu aja dah, yang gampang gitu ya. Ujian mid dan ujian akhir. Poinnya seperti ini, UTS, UAS itu 20-20, kemudian tugas individu 50, besar sekali ini tugas individu, persensi 10. Jadi persensi ini setiap kali kalian ikut kuliah jangan lupa persensi. Baik secara manual apa secara online tadi itu ya dengan scan barcode atau mengetikkan codingnya ataupun dengan manual. Yang tadi manual saya minta kalian untuk memasukkan di kolom chat. Jadi bagi kalian sekali lagi yang belum persensi silakan menuliskan nomor NIM kalian di kolom chat ya. Silakan nulis di situ. Nah, nanti setelah di akhir perkuliahan saya akan memasukkan secara manual. Nah, tugas individu 50%. Jadi gini, tugas individu itu modelnya tadi untuk seminggu ini belum ada, minggu depan ya. Minggu depan itu baru akan saya kasih tugas untuk minggu depannya lagi. Ya, untuk minggu depannya. Jadi tugas itu akan ada di minggu ketiga, bukan di minggu kedua. Karena tugas itu akan saya berikan di sebelum sesi itu dilaksanakan. Nah, misalkan minggu ketiga itu kan kita bicara tentang sejarah perjuangan Pancasila. Nah, kira-kira nanti akan saya kasih clue-nya dikit gitu ya di akhir pertemuan kedua. Supaya nanti kalian punya gambaran. Oke, Pak, kalau gitu saya ingin kita minggu depan membahas tentang studi kasus ini, Pak. Tema besarnya. Oke, disepakati oleh seluruh kelas. Nah, nanti akan saya kasih clue-nya. Topik besarnya ini pertanyaannya harus dijawab adalah 1, 2, 3, 4 atau berapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana di mana itu hanya pendapat-pendapat kalian gitu ya. Lebih cenderung misalkan apakah Anda setuju atau tidak. Ya, beri penjelasan secukupnya. Udah gitu aja. Terus kalian kirimkan. Nah, setiap kalian mengumpulkan tugas, saya tidak akan bicara itu jawabannya benar atau jawabannya kurang benar. Karena itu adalah semua jawaban dari kalian. Pendapat kalian harus saya hargai. Harganya berapa? 5. Jadi ada 10 kali tugas. Maka masing-masing tugas yang kalian kumpulkan, saya hargai 5. Jadi totalnya 50%. Ya, jadi jangan takut memberikan pendapat. Udah bikin pendapat aja. Mau 1 baris pertama kali boleh. Pak, saya bisa bikin 1 baris, Pak. Kirim. Poinnya berapa, Pak? 5. Pak, saya bikinnya itu 10 halaman. Gitu ya. Nggak apa-apa. Poinnya berapa, Pak? Ya jangan 5 lah, Pak. Enggak, tetap 5. Ya, setiap tugas poinnya 5. Dikumpulkan di mana? Di Waskita. Mungkin kalian bertanya-tanya, Waskita itu apa toh, Pak? Itu adalah web e-learning-nya Amikom. Kalian punya, nanti tolong lihat di dashboard kalian, itu ada Waskita. Nah, kalian nanti masuknya menggunakan username, password-nya sama. Ya, jadi nanti tolong pastikan kalian punya username dan password yang diberikan oleh Amikom, mestinya udah punya gitu ya. Kalau enggak nanti tolong minta ke bagian akademik atau prodi untuk diberi username password ya, jangan dibagikan ke teman yang lain karena username password ini sesuatu yang sifatnya sangat privasi. Nah, nanti kalian bisa akses Waskita di situ, materi perkuliahan sudah nanti kalau ini belum bisa ya, mungkin akhir pekan itu karena migrasi besar-besaran data mahasiswa Mikom yang jumlahnya sedikitnya ada 14.000 mahasiswa. Kalian bisa bayangkan 14.000 mahasiswa beramai-ramai migrasi masuk ke kota-kotanya masing-masing. Nah, itu sangat kredit sehingga membutuhkan waktu yang mungkin 1 minggu inilah. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diakses. Nah, kita bisa mulai gunakan untuk pengumpulan tugas. Ya, pengumpulan tugas semuanya lewat Waskita supaya ada transparansi.
Ya, saya nggak mau menjadi dosen yang memberikan nilai seperti ahli sulap, ya, tahu-tahu muncul gitu aja nilainya, enggak. Kalian bisa lihat, Pak, saya punya tugas individu masuk 10 kali, ya udah kalikan aja 50. Kalian tahu di dashboard kalian di Waskita 10, saya juga bisa melihatnya sejumlah 10 juga. Nanti bisa cross-check di akhir semester, saya akan memberikan nilai akhir. Nah, nanti lihat, loh, kok nilainya nggak sesuai ya, Pak? Ya, oke, saya akan memberikan, kalian boleh tanya ke saya akan berikan ini loh perinciannya, ujian mid, ujian akhir, tugas individu, presensi. Nah, lihat, loh Pak, tugas saya itu 10, tapi kenapa Bapak hanya menghitungnya 2? Nah, nanti dihitung ulang. Oh ya benar ya, saya yang salah, saya sebagai dosen. Ya, bisa. Ya, sama-sama ini apa transparan enak banget. Presensi, kalian lihat di dashboard kalian. Kalian bisa lihat, nanti ini pertemuan pertama, ada satu ting masuk yang sudah presensi tadi ya secara online tadi itu kalian bisa sambil buka dashboard kalian coba lihat di situ nanti muncul di keterangan Pancasila itu persennya 1 gitu karena sudah diupdate oleh server yang manual belum nanti mungkin agak siangan dikit lah ya bersama-sama dengan yang lain jadi server ini update-nya itu ada waktunya update gitu ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 dari pertemuan-pertemuan yang kalian berikan. Sehingga nanti sama-sama kalian bisa melihat di situ presensi saya berapa, nanti poin saya berapa, nanti bisa di-cross-check-kan punya saya. Ujian mid saya akan berikan pada kalian. Setelah ujian mid, saya akan bagikan nilai itu ke kalian. Supaya apa? Kalian simpen ya sebagai bahan untuk menghitung nilai akhir. Nanti di pertemuan akhir, di pertemuan ke-14, saya akan ajarkan pada kalian untuk menghitung nilai kalian itu sekarang sudah berapa. Ya, sudah berapa. Nah, nanti tinggal ujian akhir itu kalian tinggal mencari berapa poin lagi untuk mendapatkan nilai A misalkan. Bisa. Jadi tugas individu adalah dewa penolong kalian. Itu 50 loh, gede. Ya. UTS itu 20, kalau dibagi 5, 4. Jadi dengan membuat 4 tugas itu sudah setara dengan ujian mid dapat nilai maksimal. Bayangkan, gede banget ini tugas individu. Manfaatkan dengan baik. Ya. Nah, ini nilai yang diberikan oleh Amikom. Jadi dengan bikin tugas individu aja, 50, kalian udah dapat C. Ya, oke. Kalian nggak usah ikut ujian mid, nggak usah ikut ujian akhir, persensinya 0 gitu ya. Tugasnya masuk terus C. Ya, nah ini saya jamin. Kenapa? Nah, nilai 50 kok. Tapi apa ya mau dapat nilai 50 hanya ikut seperti itu. Kalau saya nggak mau ya. Saya kepengennya dapat nilai A. Nah, kalau nilai A, poin-poin yang lain juga harus dipenuhi. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Ada yang bertanya, silakan. Di luar konteks perkuliahan juga boleh loh. Jangan takut. Ada? Ini Tidak. kuliahnya baru sebentar ini. Mari, silakan. Tadi ada yang tanya di luar konteks apa perkuliahan. Atau mungkin kalian mau tanya tentang masalah Pancasila secara umum, silakan aja. Pak, mohon izin bertanya. Ya, ini kamar mandi si Salman itu jangan lupa on cam ya. Oke, Ya, mari silakan. Lutfi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Taufikul Hakim, biasa dipanggil Lutfi, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kan tadi Bapak menyatakan bahwa Pancasila ini harus menjadi ideologi kita bersama, gitu ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah menurut Bapak Pancasila ini sudah menjadi ideologi di kalangan-kalangan atas, di kalangan-kalangan menteri dan lain sebagainya itu, Pak? Itu Oke. dulu sih, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, nanti ujung-ujungnya kamu akan bilang bahwa Pancasila lebih baik diganti karena ternyata tidak dijiwai dengan baik oleh para pejabat di atas sana, gitu ya. Oke, saya mau tanya pada kamu. Kalau yang misalkan kita harus jujur ngomong apa adanya, gitu ya, bahwa yang namanya menteri itu ada yang tersangkut korupsi, betul ya? Betul kan? Banyak menteri yang tersangkut korupsi. Ada menteri yang kemarin itu sebelumnya dia ngomong di mana-mana anti korupsi segala macam.
Barusan dia datang ke UGM berbicara tentang anti korupsi, dia balik ke Jakarta, ditangkap KPK, ya tertangkap tangan KPK. Ternyata dia menggelapkan mengambil jatah rakyat miskin, ya dia mengkorupsi dana untuk rakyat miskin. Barusan dia dari Jogja ngomong tentang Pancasila, balik ke Jakarta ditangkap KPK, konyol banget nih, gitu. Dan di mana-mana dia selalu ngomong anti korupsi, anti korupsi. Ya, ada itu menterinya, ada, kalian bisa cari, ya, menteri, saya sebutin aja lah, menteri sosial, ya, sebelum menteri yang sekarang. Ya. Kemudian ada presiden yang tersangkut korupsi. Ya, ya. Siapa dia? Presiden kedua kita. Ya, gariskan ke anak-anaknya. Dan korupsinya melalui undang-undang. Banyak, ya. Nah, terus gimana kalau dia kayak gitu? Anggota DPR, alah, anggota DPR lagi. Penjara KPK itu isinya cuma para pejabat yang di dalam situ, oke? Ini tadi saya baca koran, saya belum baca semuanya sih, baru headline-nya. Ya, mantan gubernur, saya nggak perlu harus menyebutkan gubernurnya mana, kalian bisa buka aja di KR hari ini. Ya, dia di sidang, nggak tahu gimana ceritanya, kok dia melempar mic-nya itu dilempar gitu ya, dilemparkan ke mungkin ke jaksanya atau apa, saya kurang tahu itu. Ya, tersangkut korupsi juga. Waktu ditangkap, dia melindungi dirinya dengan rakyat yang ada di depan rumahnya semua. Pertanyaannya kemudian, nah itu para pejabat-pejabat itu rasanya tidak mencerminkan Pancasila. Artinya yang salah Pancasilanya dong. Enggak, Pancasilanya enggak salah. Ibaratnya kayak gini ya, kita naik motor nih ugal-ugalan, tabrakan. Pertanyaan saya, yang salah motornya atau orangnya? Lutfi, Orangnya, Pak. orangnya atau motornya? Orangnya. Orangnya. Kalau motornya diganti, orangnya tetap ugal-ugalan, kira-kira jatuh nggak? Ya tetap jatuh, Pak. Ya tetap jatuh karena dia ugal-ugalan. Jadi kan bukan salah motornya, salah orangnya. Oke ya. Jadi tadi pertanyaan kamu, bagaimana dengan para pejabat ini yang mereka tidak mencerminkan nafas dari Pancasila? Mereka korupsi, membuat kebijakan-kebijakan publik yang tidak rasa-rasanya hanya menguntungkan satu kelompok tertentu. Dan mereka arogan gitu ya, nggak mau ke bawah, menyapa rakyat, rasanya kayak ada jarak di antara mereka, jarak yang cukup tinggi dan seterusnya. Nah, saya mau bilang pada kalian, artinya apa? Kita salah memilih orang. Yes. Ini sekarang baru tahun politik, oke? Panas tahun politik. Siapa yang mau dijadikan sebagai sasaran tembak dari para pejabat-pejabat atau calon pejabat ini? Ya kalian ini, generasi milenial ditambah dengan generasi Z. Totalnya yang bisa memberikan hak suara sedikitnya 105 juta orang. 105 juta orang. Jadi ada 3 kelompok, ya, 3 kelompok sementara ya. 3 kelompok calon presiden dan wakil presiden yang ada besok itu. Ya, yang pertama Anies Baswedan dengan Caimin, itu yang sudah mereka pasti bisa dikatakan mereka bergabung untuk nanti bulan ini mereka harus mendaftar diri ke KPK, ke apa namanya KPU ya. Ngomong KPU ya. Mereka harus mendaftarkan diri supaya bisa masuk nanti di ajang pemilihan presiden. Yang belum itu kan masih ada Prabowo dan Ganjar. Nah, 2 ini masih belum menentukan wakil presidennya. Kita masih nunggu nih. Ya, mereka harus segera mengumumkan, kemudian membawa pasangan ini untuk didaftarkan. Pertanyaannya adalah, lalu ditambah lagi dengan wakil rakyat yang ada di DPR itu ya, DPR dan di bawahnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memilih mereka dengan baik? Mungkin di antara kalian ini baru ajang pertama memberikan hak suara. Kemungkinan, ya. Kemungkinan. Ini baru pertama kali. Sebelumnya belum ada. Nggak apa-apa. Ya, pesan saya adalah pilihlah yang amanah. Itu aja.
Amanah itu bagaimana, Pak? Ya, track recordnya diliatin dong. Ya, bukan track record yang sekarang. Track record dia yang dulu-dulu. Kalau di tahun ini ya itu bisa di make up sana sini seolah-olah dia orang baik, seolah-olah dia adalah orang yang sangat peduli rakyat. Kalau tahun ini karena dia memang cari panggung. Saya tidak mau bilang di salah satu atau dua pasangan tertentu tidak, atau anggota DPR tidak. Semuanya kita harus objektif. Saya bukan orang partai kok, ya. Jadi saya lebih senang menjadi orang yang tetap ada di luar partai, jalur partai supaya saya bisa objektif. Kemarin saya diminta teman saya untuk jadi tim saya salah satu pasangan. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak mau. Ya. Teman saya orang partai banyak, tapi saya nggak mau. Karena lebih senang saya punya teman banyak daripada kalau saya sudah mendeklar saya masuk di partai tertentu, maka teman-teman saya yang di luar partai ini mesti akan menjaga jarak dari saya karena menganggap nanti saya akan mencari atau mencuri informasi yang ada di partai mereka. Saya nggak mau, lebih baik saya jadi orang yang bebas, saya bisa ngomong di sini, mereka bisa cerita semua, saya ngobrol dengan orang lain, bisa cerita yang lain, macam-macam gitu. Saya punya banyak informasi, malah lama-lama bingung gitu. Nah, besok kalian harus memilih yang amanah. Coba cari itu, ya data-data tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelumnya. Coba dilihat itu track record orang ini. Ya, apakah dia pernah tersangkut kasus korupsi? Apakah dia pernah tersangkut untuk masalah kriminal dan lain-lain? Ya, kita lihat bersama-sama. Oh, ini orang ini manusia itu banyak dosanya, jelas. Kalau kita ingin bahwa saya ingin wakil rakyat itu yang bersih, tidak ada cacatnya. Kalau gitu kita minta aja malaikat suruh turun bikin partai gitu. Ya, Partai Malaikat Indonesia gitu ya, apa itu namanya? PMI gitu ya, Partai Malaikat Indonesia. Wah, namanya juga malaikat, tidak punya dosa. Ya, kalau dosa jadi iblis dia. Di Partai Malaikat Indonesia, ya udah pilih aja dia. Jadi kalau kita masih memilih yang namanya manusia, ya, maka dia pasti punya dosa. Nah, pada saat masa kampanye seperti sekarang ini, masa politik seperti ini, orang ngentut aja itu bisa dijadikan sesuatu yang sifatnya viral, gitu loh. Ya, kesalahan sedikit itu bisa digoreng habis-habisan menjadi sesuatu yang besar. Dan sekarang yang namanya viral marketing atau sesuatu yang sifatnya marketing, sesuatu yang sifatnya viral, itu menjadi komoditi yang luar biasa. Orang bikin hoax, kalau dia nggak punya dosa, yo dibikin. Supaya dia punya dosa, dibikinlah hoax, berita-berita bohong. Jangan bilang bahwa orang bikin hoax itu gajinya kecil, penghasilannya kecil, bukan gaji ya, penghasilan. 1 bulan seorang pembuat hoax itu sedikitnya dia dapat penghasilan sedikitnya loh 800 juta. 800 juta 1 bulan. Kalau dia punya berita itu kan tergantung dari banyaknya orang yang mengakses kemudian disebarkan kemana-mana. Loh, tujuan dari hoax kan seperti itu, berantai kemana-mana. Itu kalau sampai bombastis dan akhirnya menjadi viral, dibahas di media sosial, dibahas di media mainstream, itu 1 bulan dia punya penghasilan bisa lebih dari 2 miliar loh. Ngeri kan? Para penghasil berita hoax ini. 800 sampai 2 miliar. Ini kenyataan. Kalian bisa buka di Google, coba lihat penghasilan pembuat berita bohong atau hoax gitu ya. Penghasilannya berapa? Waktu itu pernah ditangkap di Surabaya, itu dia punya penghasilan 2 miliar per bulan. Ngeri kan? 2 miliar kalian bisa bayangkan. Gaji kalian besok lulus dari Amikom berapa nih gitu ya, hitung aja. Emangnya ada tuh 2 miliar sebulan, ya enggak lah. Ya. Ini yang harus kita hati-hati sekali lah ya. Jadi bukan Pancasilanya, sekali lagi saya bilang bukan Pancasilanya yang kita ganti, tapi orangnya yang harus kita ganti. Ini masa yang bagus ya, Februari 14 tahun depan, 14 Februari hari Valentine, kita akan memberikan hak suara kita. Ya, memberikan hak suara di dalam pemilu bersama-sama. Oke. Berikanlah suara kalian sesuai dengan orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar mau memikirkan rakyat, memikirkan nasib kita semua gitu. Ada kelemahan-kelemahan, oke, kelemahan itu masih bisa diterima gitu ya, karena ada kelemahan yang kebangetan banget gitu ya.
sampai dia korupsi, sampai dia melakukan KDRT, ada loh, ya anggota DPR yang melakukan KDRT dengan istrinya ada, ya. Semuanya itu terpampang jelas di depan kita. Tapi ya bisa dimaklumi. Kenapa? Karena media, ya media yang berita yang baik itu adalah berita yang buruk. Ayo, coba kalau kalian kumpul-kumpul sama teman-teman, ya ngobrol, coba lihat. Temanya apa? Mesti sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Dosennya Pancasila bagus, wah loh, nggak ada ngomong bagus. Ya bagus ya sudah, wes gitu. Asik ya dosennya, udah titik sampai situ. Tapi coba sekali aja ya saya salah dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan, wah yang ngomong berjilid-jilid. Sesuatu yang buruk itu menarik untuk dibahas. Dan berita itu mencari yang buruk-buruk itu. Maklum, ya ini abad informasi. Yang dicari adalah informasi yang buruk-buruk. Coba aja lihat halaman 1 dari koran itu. Isinya buruk-buruk semua. Ya. Berita-berita yang baik di dalam, ya porsinya itu nggak banyak. Itu yang terjadi. Ya mau gimana lagi, memang mereka kalau nggak menampilkan berita-berita seperti itu ya medianya nggak laku, ya medianya nggak akan diakses oleh orang dan akhirnya tutup gitu. Karena orang lebih senang membahas sesuatu yang buruk daripada yang baik. Itu apa dari sisi kemanusiaan ya memang kenyataannya seperti itu, mau bilang apa lagi. Oke. Seperti itu Lutfi, ya. Sekali tanya ternyata yang jawab dari panjang kali lebar kali dalam gitu. Ada yang lain silakan. Mas dia mau tanya perkuliahan juga boleh loh tentang sistem perkuliahan. Ya maksudnya perkuliahan secara umum gitu loh. Yang mungkin kalian masih bingung, ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih gitu ya. Kemarin ada pertemuan di awal kalian masuk di Amikom, mungkin ada yang takut untuk tanya, malu untuk tanya. Nah, sekarang mungkin bisa ditanyakan di kelas ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mari, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Afra. Izin bertanya, perkenalkan nama. Iya, Pak. Ini siapa nih yang ngomong? Pepi? Ini, Pak, soal Pancasila. Oke, Afra, silakan. Jadi, eh, Pancasila kan adalah ideologi yang wajib diamalkan oleh setiap warga Indonesia, kan, Pak? Ya. Jadi, banyak kasus di Indonesia, apalagi di Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di Indonesia ini kan banyak yang ateis atau bisa dibilang tidak beragama, kan, Pak? Betul. Nah, apa mungkin itu menjadi sebuah pelanggaran ideologi dari Pancasila atau bagaimana, Pak? Ya. Menurut Bapak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Jadi bicara tentang
Pancasila? Pasti. Karena apa? Dia tidak menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah apa? Orang Indonesia harus mempunyai Tuhan, walaupun agamanya beda-beda. Ya, walaupun agamanya beda-beda. Oke, nggak masalah. Yang penting kamu punya Tuhan sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai barometer kehidupan kita berperilaku. Karena tidak ada satupun agama atau aliran kepercayaan yang mengajarkan sesuatu yang buruk. Oke ya, bunuhlah dia. Nah, itu bukan ajaran agama itu ajaran sesat. Dendamu harus dendamu harus dibalas. Kamu kan pernah disakiti oleh dia, balas dia. Itu bukan agama. Ajaran agama apapun selalu mengajarkan pengampunan, cinta kasih, ya kan? Lebih agung seseorang, ya, lebih baik seseorang untuk memaafkan musuhnya daripada membalas, ya. Itu kan ajaran agama. Nah, bagaimana dengan ateis? Apakah orang ateis ini dari dulunya dia bukan orang yang tidak punya agama? Oh enggak, jangan salah. Ateis ini banyak malah dari orang-orang yang mendalami agama dengan luar biasa dalamnya. Dia akhirnya mengambil satu kesimpulan, Tuhan itu ada enggak ya? Oke, saya sebutkan aja. Saya dulu itu saya Nasrani ya. Dulu saya adalah orang Protestan. Hari ini saya menjadi orang Katolik. Karena istri, keluarga, semua Katolik, lalu saya uh, mengikuti yang ada di keluarga saya. Kasihan ya, imam berbeda dengan yang diimami itu kan sesuatu yang nggak benar gitu ya. Kasihan nanti pertumbuhan iman dari keluarga. Nah, saat saya masih menjadi orang Protestan, orang Kristen, waktu itu saya kerja di satu institusi yang ada sekolah calon-calon pendetanya. Banyak loh di antara mereka di 1 tahun masuk di tahun kedua keluar, ya nggak jadi kuliah di sekolah calon pendetanya ini. Gitu. Pendeta itu kayak kiai gitu ya. Kemudian menjadi ateis karena dia lalu mempertanyakan benar nggak sih Tuhan itu ada? Loh, Tuhan itu kan sesuatu yang nggak nampak. Loh, bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan Tuhan itu kayak apa? Loh, nggak mungkin lah, ya. Eh, apa namanya? Wali Wali Songo, apa namanya? Sunan Sunan Kudus, Sunan Demak, ya. Apa Sunan Demak itu wali apa? Aduh, yang ada di Demak saya masih lupa toh, gitu. Sunan Kalijaga. Ya, satu-satunya Sunan yang tidak pernah pakai sorban, ya, dia menggunakan baju seperti orang Jawa, ya. Sunan Kalijaga bilang gini nih, mau sampai kapanpun kita mau menjelaskan tentang Tuhan, semua media yang ada di dunia ini tidak akan cukup untuk menjelaskan itu. Bisa dibayangkan. Semua media tulis, termasuk daun-daun, batu, segala macam, kertas sekalipun, itu dipakai untuk menjelaskan Tuhan. Tidak cukup. Artinya apa? Tuhan itu sangat besar, sangat esa. Kita manusia punya kemampuan di dalam otak kita yang terbatas. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan Tuhan itu, memahami Tuhan itu secara utuh? No, nggak mungkin. Ya, sampai kapanpun. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh saya tahu Tuhan itu ada sampai Z. Mohon maaf ya, apapun agamanya, itu pasti ajaran sesat. Udah, orang Muslim misalkan, Nabi besar Nabi Muhammad, suruh menjelaskan tentang Tuhan. Beliau pasti akan bilang, saya nggak cukup untuk menjelaskan pemahaman saya, menjelaskan Tuhan. Allah itu pasti kurang. Saya nggak tahu, mungkin ada hadisnya atau apa di Al-Quran. Tapi itu benar, tak amini, ya. Saya amini. Nah, Tuhan itu terlalu luas. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini kan nggak bisa menerima. Ada sebagian yang semakin tinggi. Orang ateis itu adalah orang-orang yang pinter loh. Orang-orang yang cerdas, pendidikannya tinggi. Semakin tinggi, itu kan logika berpikirnya dijalankan. Kok seperti ini ya? Kok seperti itu ya? Kok seperti ini? Seperti itu. Akhirnya apa? Dia mengambil satu kesimpulan. Tuhan itu tidak ada.
Kita itu hanya dijadikan, saya pernah membaca loh, satu tulisan orang ateis. Mohon maaf ya, saya harus ngomong. Orang yang beragama itu menjadi orang-orang yang bodoh yang hanya mengikuti aturan agama itu yang untuk menjalankan ajaran aturan itu. Saya mikir, waduh lah ini kalau saya baca tulisan ini lama-lama saya bisa terpengaruh menjadi orang ateis. Nah, saya nggak mau baca lagi, ngapain saya baca? Itu gila. Ya, saya nggak mau bicara tentang sesuatu yang menurut saya menghalangi iman saya gitu. Saya pikir ya sudah, lu mau ngomong apa? Saya mau kamu bilang saya hewan yang bodoh, apa manusia yang goblok, terserah, itu omonganmu, bukan urusan saya. Yang penting saya punya keyakinan seperti ini karena orang hidup itu menurut kita, orang ateis tidak mengakui itu. Kita hidup di dunia dan pada suatu saat kita meninggal, kita kembali ke Sang Pencipta. Orang ateis menyatakan, yang ada di dunia ini, ya inilah kita mati, selesai semuanya. Tidak ada kehidupan berikutnya. Itu orang ateis. Nah, bagaimana? Kenapa orang ateis di Indonesia itu kemudian tidak dilarang, Pak? Kan melanggar. Sampai hari ini belum ada undang-undang yang menyatakan bahwa ateis di Indonesia itu melanggar konstitusi dan harus dipidanakan. Belum ada. Ya, dan biasanya para orang-orang ateis ini berlindung di undang-undang HAM, hak asasi manusia, termasuk LGBT. Ya, mereka berlindung di bawah undang-undang HAM, hak asasi manusia. Kan bebas. Saya mau punya keyakinan, saya tidak punya keyakinan, kan itu esensi saya pribadi. Ya suka-suka saya, kalau saya tidak menjalankan saya jadi orang ateis, kan saya tidak merugikan orang lain. Toh kehidupan saya sehari-hari juga tidak membuat keonaran, saya juga tidak mempengaruhi orang untuk masuk menjadi orang ateis. Ya apa salah saya? Menjadi memaksa orang lain yang tidak sepahaman dengan agama saya untuk kemudian masuk di agama saya, kalau nggak diintimidasi, ngapain? Itu beneran loh omongan orang-orang ini. Lebih baik saya jadi orang ateis. Nah, mungkin kita akan bilang, lah besok kalau kamu mati kamu masuk neraka loh karena kamu nggak ngakui Tuhan. Ya kan yang masuk neraka saya, bukan kamu. Ngapain kamu harus ngurusi saya? Hidup saya sendiri kok. Gitu. Saya nggak ngurusi hidup kamu, ya saya minta kamu nggak ngurusi hidup saya. Iya coba nek ngomong. Nah, akhirnya apa? Ini buah simalakama. Di satu sisi pemerintah akan melarang, bisa melarang, ya karena tidak sesuai dengan sila pertama. Tapi di sisi yang lain sudah ada undang-undang tentang HAM yang terkait dengan masalah keyakinan ini. Nah, ini yang menjadi kemudian pemerintah masih gamang untuk memunculkan undang-undang yang para penganut ateis ini. Di Indonesia banyak, Pak, banyak. Ya, walaupun mereka tidak terang-terangan. Ya, kalian bisa cari di internet sejumlah selebriti yang menyatakan dulu saya sebagai ateis, tapi hari ini saya sudah mempunyai keyakinan sendiri menyatakan bahwa dulu saya salah jalan. Ada seperti itu. Gitu, Afra. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ini sudah hampir jam 10, jam 11, setengah 11 kalian sudah harus sampai di Amikom. Saya lihat di sini kalian masih ada yang belum belum siap-siap untuk berangkat. Saya juga kasihan melihat kalian. Nah, saya akan sambil mengisi secara manual ya, presensi manual. Ya, izinkan saya sambil mengisi presensi manual. Dan bagi kalian yang mau siap-siap untuk berangkat ke kampus, saya berikan kesempatan kalian untuk bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Saya tidak mau kalian buru-buru, ya, buru-buru sampai ke Amikom, ya. Ya, silakan kalian bisa prepare, kemudian menyiapkan segala macam untuk ke kampus, ya. Kalian bisa keluar dari Zoom. Kalau yang mau tanya silakan, ya. Mau diskusi dengan saya silakan. Tapi yang saya udah cukup Pak, bagi saya akan persiapan untuk kuliah sesi ketiga, kalian bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Jangan lupa presensi terlebih dahulu yang belum presensi, ya. Oke, saya kira itu dulu. Yang bagi kalian yang mau melanjutkan aktivitas, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kalian, ya. Hati-hati di jalan, tetap semangat kuliahnya. Kita ketemu minggu depan, ya. Yang mau diskusi dengan saya, ayo, saya masih buka kesempatan.
Siapa yang mau ngomong silahkan. Ya, saya masih tunggu sambil memasukkan presensi secara manual. Mari silakan kalau ada yang mau diskusi dengan saya.